Selamat datang di Kalosa Gadget. Bersama saya Riko, kali ini kita akan mereview sebuah produk dengan sejujur-jujurnya dan kita tidak di-endorse sama sekali oleh brand manapun. Di beberapa seri video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai entry-level gaming notebook dari brand Acer dan juga HP. Kita juga berlanjut di video kali ini, tapi jangan lupa dulu subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kita dan informasi terbaru dari kita. Dan mengingatkan untuk teman-teman, video kita akan selalu tampil di hari Rabu jam 6 sore dan hari Minggu jam 12 siang. Dan laptop yang akan kita review kali ini merupakan laptop entry level gaming dari Lenovo yang memiliki konsistensi serta performance CPU yang sangat bisa diandalkan. Seri apa itu? Ini dia. Ini adalah Lenovo IdeaPad Gaming 3 yang menggunakan Ryzen 5 4600H, 6 core, 12 thread, dan fabrikasi 7 nanometer. Untuk RAM-nya, dia sudah menggunakan 16GB 3200 dan storage-nya 512GB PCIe NVMe. Dan laptop ini ditenagai oleh GPU GTX 1650 Ti 4GB GDDR6. Dan Lenovo membanderol laptop ini di harga 13.499.000, sama persis seperti Acer Nitro 5 yang sudah kita review dengan garansi 2 tahun. Untuk tahun pertama dia merupakan Accidental Damage Protection dan Office Home Student 2019. Untuk keseluruhan bodinya dia menggunakan bahan dari plastik polikarbonat dengan dimensi 35,9 dikali 24,9 cm dan ketebalannya di 2,49 cm. Untuk bobotnya sendiri tidak bisa dikatakan ringan di 2,2 kg tanpa dihitung menggunakan charger. Untuk bodi secara keseluruhan, dia cukup oke, seperti khas Lenovo pada umumnya. Logo Lenovo diletakkan di bagian pojok kanan atas, di bagian punggung layarnya, dan di bagian pojok kanan bawah di bagian pampresnya. Untuk sudutnya sendiri mirip seperti Nitro dan saya sendiri tidak terlalu suka. Beralih ke bagian dalam layarnya, terdapat webcam di bagian atas dengan resolusi 720p atau 30 frame per second dengan privacy shutter, jadi cukup aman untuk kalian pakai. Serta framenya sudah memiliki frame yang cukup tipis di bagian kanan dan kiri, tapi untuk frame bagian atas dan bawah masih sedikit lebih tebal. Untuk layarnya dia menggunakan anti glare Full HD dengan ukuran 15,6 inch dengan 120 Hz. Ini sedikit berbeda dengan Pavilion Gaming yang sudah kita review atau Acer Nitro yang menggunakan 144 Hz. Untuk color gamutnya dia masih di 45% NTSC atau setara dengan 60% sRGB. Turun lagi ke bagian pampresnya, tombol power terpisah dari keyboardnya dan diletakkan di bagian tengah pamres, dan terdapat LED berwarna biru. Untuk keyboardnya sendiri memiliki backlit keyboard yang juga berwarna biru dan memiliki dua level pengaturan pencahayaan yang kalian dapat atur menggunakan function dan spasi. Untuk feel keyboardnya sendiri sangat nyaman, khas Lenovo pada umumnya dengan key travel 1,5 mm dan jarak antar key-nya walaupun padat tapi tidak mengganggu sama sekali. Di bagian kanan terdapat number yang dapat kalian gunakan untuk kegiatan akuntansi atau Excel, dan tombol arrow-nya dia menggunakan full size key, jadi sangat enak untuk kalian pakai untuk Office atau Excel atau akuntansi yang seperti tadi. Untuk touchpad-nya sendiri dia center terhadap spasi dan dia sudah didukung Palm Technology Rejection serta Windows Precision Driver. Untuk portnya sendiri cukup menyenangkan karena hampir sebagian port berada di sebagian kiri. Di bagian kanan hanya menyisakan USB Type-A 3.2 generasi yang pertama dan sisanya diletakkan di bagian kiri dengan DC-in, LAN port, HDMI, USB Type-A 3.2 generasi yang pertama, USB Type-C 3.2 generasi yang pertama, combo jack audio, dan Novo button. Untuk masalah konektivitasnya, laptop ini dibekali Wi-Fi dan Bluetooth 5.0. Bukan Wi-Fi AX, tapi menurut saya itu tidak jadi masalah karena saya tidak merasa yakin Indonesia memiliki kecepatan yang mampu memaksimalkan Wi-Fi AX itu sendiri. Dan laptop ini memiliki fitur Rapid Charge teknologi dan Flip to Boot yang dapat kalian atur menggunakan Lenovo Vantage. Tidak hanya itu, Lenovo Vantage juga berperan sebagai pengatur di keyboard, webcam, audio, dan settingan lainnya. Tidak ketinggalan Dolby Audio untuk memaksimalkan kualitas suara dari laptop ini atau pada saat kalian menggunakan headset. Untuk mengatur performance atau pintasannya, kalian dapat menggunakan function dan key, dan saat pengujian gaming kita atau yang lain sebagainya, kita menggunakan mode performance, dan gimana
masalah performance laptop ini? Mari kita akan cek. Seperti biasa, pengujian pertama kita menggunakan Crystal Dismark untuk menguji speed SSD-nya, dan kita mendapatkan speed yang sangat standar di 2221 untuk read-nya dan 1117 untuk write-nya. Kita lanjutkan ke pengujian renderingnya atau simulasi renderingnya. Kita menggunakan Premiere, Adobe Premiere 2020, durasi video 1 menit, 4K, dan cut to cut tanpa efek. Kita mendapatkan waktu yang sangat-sangat cepat jika dibandingkan dengan Ryzen 5 4600H yang lain dengan waktu 31 detik saja. Lanjut ke pengujian rendering 3D-nya menggunakan Blender 3D Modeling BMW untuk CPU rendernya di 4 menit 32 detik dan GPU rendernya di 2 menit 41 detik. Untuk pengujian sintetisnya di R15 dan R20. Untuk R15 kita mendapatkan skor di 1475 CB dan R20 single core performance di 456 poin. Multicore-nya sendiri cukup tinggi, skornya di 3487 poin, dan kita looping 10 kali untuk kita cek konsistensinya. Kita mendapatkan rata-rata yang sangat stabil di 3476 poin. Dari pengujian di atas dapat kita simpulkan Lenovo IdeaPad Gaming 3 ini memiliki performance CPU yang di atas rata-rata jika dibandingkan dengan Ryzen 5 4600H yang lain. Tapi bagaimana dengan pengujian Firestrike-nya? Kita menguji CPU dan GPU-nya sekaligus. Laptop ini sedikit kalah dibandingkan Acer Nitro 5 yang sudah kita review dengan skor Firestrike di 9064 poin dan stress testnya sendiri di 98,5%. Dibandingkan dengan Nitro yang lolos uji stress test dengan skor 99% lebih. Dan berikut adalah grafik Firestrike atau skor Firestrike jika dibandingkan dengan Acer Nitro atau laptop tipe yang setara. Sekarang kita lanjut ke pengujian real gamingnya. Seperti apa? Ini dia. Game yang pertama kita menggunakan Dota 2 dengan resolusi Full HD serta rata kanan dan full render. Kita masih mendapatkan kurang lebih sekitar 140 frame per second hingga 150 frame per second. Game selanjutnya kita menggunakan CSGO, resolusi Full HD dan very high. Kita mendapatkan kurang lebih sekitar 150 frame per second. NFS Hit, Full HD dan setting Ultra, kita mendapatkan 40 hingga 45 frame per second. Full HD dan setting grafik low, kita mendapatkan kurang lebih sekitar 65 hingga 70 frame per second. Untuk suhu permukaannya seperti apa? Suhu permukaannya cukup hangat, apalagi saat kita mendekati tombol F6, F7, dan F8, itu mulai terasa sangat panas. GTA 5 Full HD setting Ultra, kita mendapatkan kurang lebih sekitar 95 hingga 110 frame per second. Untuk setting normal dan resolusi Full HD, kita mendapatkan 180 frame per second lebih. Far Cry 5 Full HD setting Ultra, kita masih mendapatkan kurang lebih sekitar 59 hingga 60 frame per second. Untuk setting low, kita mendapatkan 76 hingga 77 frame per second. Mantap. PES 2021 setting resolusi Full HD, kalian tidak akan mengalami kendala sama sekali dan kalian akan mendapatkan FPS secara maksimal. Untuk pengujian baterainya, kita menggunakan PC Mark 10 Modern Office, kita mendapatkan waktu 7 jam 15 menit dengan catatan memang WiFi kita buat off, backlit kita buat mati, brightness kita buat 50%, dan kita buat balance performance. Tapi untuk video playback kita hanya mendapatkan waktu kurang lebih 3 jam dan jika digunakan untuk bermain game kita hanya mendapatkan waktu 1 jam saja. Berikut adalah hardware dari Lenovo IdeaPad Gaming 3. Terdapat 2 buah heat pipe, 2 buah fan, dan 2 buah exhaust. Di bagian tengah terdapat RAM yang sudah full dual channel. Kalian mau upgrade, kalian harus lepas 8GB dan pasang masing-masing 16GB. Di bawah fan ada tempat untuk kalian menambah storage, tapi kalian harus pilih salah satu, mau yang 2,5 inch atau M.2. Di bagian bawahnya lagi terdapat SSD 512GB. Untuk kapasitas baterainya sendiri di 4000 mAh dan 45 Wh. Sekali lagi, laptop ini memiliki performance CPU yang di atas rata-rata jika dibandingkan Ryzen 5 4600H yang lain yang sudah kita review. Jadi, kalian lebih pilih mana nih? Laptop ini, IdeaPad Gaming 3, HP dengan Pavilion Gaming-nya, atau Acer dengan Nitro 5-nya? Kalian bisa tinggalkan di kolom komentar dan juga berikan alasannya.
Kesimpulannya adalah untuk desain kita berikan skor 7,5 dan untuk fitur kita berikan skor 8 dan performance jika dilihat dari harga kita berikan skor 8. Thank you banget udah nonton video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga follow sosial media kita yang linknya saya letakkan di kolom deskripsi. Saya Riko, see you on the next video.